Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam ini, sesi kedua dari pemikiran politik alternatif. Malam ini kita ketemu Hitler dengan nazismenya. Jadi pikiran-pikiran semacam nazisme atau termasuk Thomas Hobbes minggu lalu, itu pikiran-pikiran politik yang hari ini sudah tidak laku lagi. Banyak dikritik, meskipun dalam prakteknya kadang-kadang sebenarnya banyak di antara kita yang menjalankan. Kita kan hari ini yang jadi ranking 1 sistem politik itu kan demokrasi. Tapi silahkan dibaca praktis demokrasi dimanapun, nanti pasti ada sisi-sisi Thomas Hobbes-nya, ada sisi-sisi Nazinya, ada sisi-sisi monarkinya, pasti ada itu. Agak susah untuk menjalankan demokrasi yang murni. Bahkan ketika demokrasi diupayakan murni pun anomali-anomalinya banyak. Contoh paling gampang dulu Athena. Athena itu demokrasinya murni, jadi suara karena penduduknya nggak terlalu banyak. Itu pun ketika divoting jatuhnya juga hukuman mati pada Socrates. Itu yang bikin kecewa luar biasa Plato, sehingga dia kemudian nggak terlalu percaya lagi sama yang namanya sistem demokrasi. Dia lebih suka raja yang filosof. Boleh ditiru besok 2019 kita pilih presiden filosof. Ya, atau di Jakarta kita cari gubernur filosof. Nah, itu mungkin kalau pakai gayanya Plato, karena dia agak pesimis dengan yang namanya demokrasi. Kayak Thomas Hobbes kemarin loh, kalau semua orang dibiarin ngomong sendiri-sendiri sesuai versinya, ya yang lahir hanya konflik dan tidak akan jalan, jatuhnya cuma diskusi. Lebih enak ada raja, ada yang paling dipercaya, ada leader yang dipercaya banyak orang dan dia bagus. Itu lebih operatif, katanya Thomas Hobbes kemarin, dan sebagian juga katanya Hitler hari ini. Nazi ini luar biasa kiprahnya, khususnya zaman Perang Dunia Kedua. Ada yang bilang Hitler itu matinya dikubur di Surabaya. Ada kan kasus kayak gitu, iya. Jadi meskipun versi resminya Hitler itu bunuh diri, tapi ada juga yang bilang bahwa Hitler itu lari, termasuk sampai ke Indonesia. Nanti ada buku yang ditulis tentang itu belum lama juga. Kemudian beberapa orang juga ngomong, bahkan makamnya juga ada. Ya kan, di Surabaya dulu katanya sebenarnya dia jadi dokter di Sumbawa terus pindah ke Surabaya, namanya dokter Pos. Dokter Pos ini nggak tahu apa, tapi performanya ada yang bilang ya kayak Hitler.
Meskipun sudah tua, gundul, Hitler kan tidak gundul, tapi yang kayak gitu biarlah, walau alam bisawab yang sudah mati aja kok. Ya kalau masih hidup baru itu. Namanya kalau di Surabaya mau ngapain? Kamu mau tahlilan? Kan enggak juga. Ya, tidak penting seperti apa sekarang setelah dia mati. Yang penting seperti apa dulu ketika dia hidup. Itu yang akan kita bicarakan malam ini. Saya nggak tahu, seandainya ya Hitler dimakamkan di sini, keuntungan yang Indonesia paling ya nanti wisatawan banyak berkunjung ke situ gitu aja kan. Kan beberapa tokoh itu kan jadi kontroversi, meninggalnya di mana, seperti apa meninggalnya, di mana kasusnya dan seterusnya. Termasuk si Hitler ini. Jadi Hitler ini sebenarnya waktu muda dia beberapa kali ganti pekerjaan, termasuk pernah jadi artis dan gagal. Ya kalau kamu sekarang mungkin masih muda kan seneng, wah kalau jadi idola, jadi bintang film enak ya, jadi penyanyi enak ya kan. Dan sama dulu, jadi seniman juga Hitler gagal. Kemudian masuk ke dunia politik, ikut partai. Dan nasibnya dia bagus karena sebenarnya partainya partai kecil, nggak luar biasa, hanya kondisi yang bikin nanti partainya terangkat ke atas dan dia akhirnya dapat suara banyak. Zaman itu, zaman ketika Perang Dunia Kedua. Kenapa Perang Dunia Kedua meletus ya? Karena negara-negara Eropa saling terkam. Zaman itu, gampang-gampangannya itu awalnya. Jerman yang melahirkan Hitler adalah Jerman yang sedang kacau balau. Jadi sedang asik-asiknya Perang Dunia Pertama, tiba-tiba kok dihentikan. Perjanjian, namanya Perjanjian Versailles. Jadi sedang seru-serunya perang, merasa mau menang, tiba-tiba ada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian disuruh berhenti. Itu bikin mangkel luar biasa. Karena begitu berhenti, Jerman kena sanksi, dianggap banyak melakukan dosa waktu perang. Saya tidak tahu dosa perang itu apa saja, yang belajar filsafat politik yang jelas beda sama dosa kamu ninggal sholat, dosa kamu ngomongin orang lain. Mesti dosanya serem-serem kan, dosanya perang, dan dia harus bayar denda. Kemudian banyak wilayah jajahannya yang dipotong, tentaranya disuruh pulang, sampai rumah keluarganya kocar kacir. Zaman itu ada wabah influenza, ada wabah TBC. Jadi veteran-veteran perang ini sumpek, terjadi krisis ekonomi luar biasa, pengangguran meningkat drastis. Bahaya kan kalau veteran militer kok terus nganggur, itu gawat, dia punya power. Beda kalau cuma mahasiswa nganggur itu gampang ngatasinya. Tapi kalau militer kok nganggur itu bisa membahayakan kiri kanannya kalau pas kepepet. Dan itu yang terjadi di Jerman zaman itu. Yang disalahkan, kenapa kok sampai perang berhenti, itu kelompok kiri, kelompok sosialis Marxis plus Yahudi. Ya, jadi kalau kamu benci sekali Yahudi, kamu punya teman namanya Hitler. Bodoh, dia bencinya luar biasa kalau sama Yahudi. Nanti kita lihat ceritanya gimana sampai begitu. Dan Yahudi ini dianggap pengkhianat. Dialah yang menusuk dari belakang sehingga Jerman itu yang sudah mau menang perang sekarang jadi kalah gara-gara orang-orang Yahudi dan kawan-kawan itu. Nah itu antara lain. Cuma saat itulah nanti Hitler dan partainya naik daun. Ya naik daun itu maksudnya melejit, bukan kok kan ada kemarin yang
main gitar di atas daun pisang, penyanyi lagi naik daun. Bukan itu maksudnya. Ya, ini bahasa Indonesia kan sering gitu. Saya nggak tahu yang bikin istilah naik daun itu siapa. Oke, nah ketika dia melejit inilah nanti sebenarnya di tengah-tengah dia melejit, dia sempat melakukan kudeta tapi terus kalah, sehingga dia dipenjara. Vonisnya 5 tahun tapi cuma dia jalani 9 tahun. 9 bulan, tambah dowo 9 tahun ya. 5 tahun dijalani 9 bulan karena dapat remisi terus, karena dianggap pikiran-pikirannya bagus. Di penjara inilah nanti dia nulis Mein Kampf, perjuanganku, yang 2 jilid besar itu. Bagi yang mau baca silahkan, sudah diterjemah. Nah, tenang aja, enggak